Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Asatidzah, santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita melanjutkan pembacaan dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani, yang sebetulnya jadwal ana itu hari Sabtu dan hari ini adalah jadwal Ustaz Didik, tapi karena dengan berbagai hal yang tidak bisa dilakukan sehingga di hari Sabtu itu dimajukan ke hari Kamis. Jadi nanti di hari Sabtu insyaallah jadwalnya Ustaz Didik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani. Kita masih di pembahasan awal terkait kitab Syarhus Sunnah. Di sini kita sudah masuk dalam pembahasan kitab, muqaddimah dari kitab. Kita akan bacakan. Imam Al-Muzani berkata, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bahwa kitab ini adalah sejatinya surat atau balasan dari pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan akidah Imam Al-Muzani. Dalam kitab ini, Imam Al-Muzani setelah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, beliau memulai dengan kalimat asamanallah, kalimat al-ismah. Apa itu al-ismah? Di sini maksudnya adalah permintaan perlindungan dan keselamatan. Sehingga dalam memulai kitabnya, Imam Al-Muzani tidak lupa meminta perlindungan dan keselamatan kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Dari apa? Dari segala hal, dari segala keburukan. Ini adalah akidah kaum muslimin, bahwa yang harus kita minta perlindungan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, bukan yang lainnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa bagaimana Imam Al-Muzani sangat perhatian dengan audiens yang dia ajak bicara. Begitu perhatiannya, sehingga sebelum menyampaikan yang ingin dikatakan apa? Meminta perlindungan buat dia dan yang akan diajak bicara. Ini juga menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana mungkin asatidzah, ketika kita ingin mengajar ke santri-santri kita, yang harus ditekankan oleh kita adalah bahwa kita niatkan pada diri kita bahwa kita ingin yang terbaik. Buat siapa? Buat murid-murid kita. Kita niatkan bahwa ini saya akan melakukan yang terbaik. Begitu juga antum. Jangan sampai menganggap ustadz itu apa? Musuh terbesar misalnya seperti itu. Ini mah dikit-dikit marahin, dikit-dikit ngejewer. Tidak. Doakan ustadznya. Dengan apa? Dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran harus kita petik. Selain dari akidah, dari akhlak juga kita harus tahu bahwa ini adalah sifat dari seorang muslim. Bagaimana seorang muslim itu apa? Senantiasa saling mendoakan kebaikan, senantiasa saling menasehati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selanjutnya Imam Al-Muzani mengatakan, wa iyyakum bit takwa. Karena kenapa disebut dengan takwa? Karena takwa ini adalah kunci
bagi seorang muslim untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Apa takwa? Apa takwa? Apa takwa? Takwa apa takwa? Takwa itu banyak. Para ulama banyak menyimpulkan makna-makna takwa yang semuanya dulu mirip. Yang banyak disorot oleh para ulama adalah pengertian salah seorang ulama, Talak bin Habib. Beliau mengatakan adalah takwa itulah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap pahala dari Allah dan cahaya Allah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut siksa Allah dan di atas cahaya Allah. Jadi maksudnya adalah, takwa adalah mengerjakan semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga apa? Orang yang bertakwa itu tidak bisa dengan semangat saja, tidak bisa dengan hanya keinginan kuat, tidak bisa dengan hanya tidur-tiduran, tidak bisa dengan hanya hal-hal di luar yang harus ditetapkan. Tapi takwa itu apa? Harus dengan ilmu. Dia tahu ibadah dari mana? Dari ilmu, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Dia tahu ini maksiat dari mana? Bukan dari bentuknya. Ngelihat misalnya kue odading, ada yang tahu kue odading? Kata orang kue odading itu mirip yang dikeluarkan dari kita, oleh kita dari belakang itu. Mirip itu. Oh, karena mirip dengan yang saya keluarkan, haram ini seperti itu. Betul nggak seperti itu? Tidak. Tapi apa? Harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga takwa ini adalah perlindungan. Sebagus apapun kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dibarengi dengan ketakwaan, maka tidak akan ada manfaatnya. Kita tahu mungkin hadis yang sering kita dengar tentang seorang musafir, Ash'as Aghbar, rambutnya kusut, rambutnya ya acak-acakan, bajunya kusut, mukanya awut-awutan dan sebagainya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, dengan penuh permintaan. Tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makan yang haram, minumnya haram. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa. Ini juga harus menjadi catatan buat kita. Kita jangan terlalu fokus berdoa. Betul, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tahu bahwa dalam doa itu ada syarat, ada rukun. Dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya begitu saja. Harus ada yang harus dipenuhi. Gitu apa? Ketakwaan. Dan ketakwaan itu harus dibarengi di atas tuntunan Rasulullah SAW dan di atas cahaya Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, Imam Al-Muzani mengatakan, wa waffaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda. Dan selalu membimbing kita dalam senantiasa ketaatan atau dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harta terbaik seorang muslim yang tidak bisa disamai oleh siapapun, baik itu miliarder ataupun raja. Yaitu apa? Senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar. Antum, kita mungkin di sini, mudah-mudahan kita berusaha berdoa kepada Allah, senantiasa menuju terus di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tekankan buat kita dan buat saudara-saudara kita. Kita berdoa kepada Allah, senantiasa
terus dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang lain, saudara kita, teman kita, orang tua kita, kakak kita, ibu dan bapak, senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah satu-satunya penolong yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah, yang mesti hidayah ini adalah akidah yang benar. Pondasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan akidah yang benar ini yang menjadikan landasan kita dalam beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akidah ini harus dipupuk, harus dibina, harus diusahakan, harus dipertahankan. Kenapa? Karena ini adalah modal kita yang tidak bisa disamai ataupun bisa ditandingi oleh orang-orang non-muslim yang mungkin lebih banyak hartanya, terlihat lebih nikmat atau lebih besar kenikmatan yang mereka dapatkan, akan tapi sebetulnya kenikmatan hidayah adalah lebih besar dari apapun yang kita dapatkan dari materi. Banyak ayat yang menjelaskan bagaimana hidayah, akidah yang baik itu lebih utama dari harta dan sebagainya. Mungkin antum pun sudah tahu, dan mungkin di kitab kalian antum bisa baca bagaimana hidayah Nabi SAW dan petunjuk Nabi SAW itu adalah patokan kita. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Rasulullah SAW dari dahulu mengatakan, nanti suatu saat akan terjadi fitnah. Kaum muslimin tidak punya kekuatan. Kaum muslimin terpecah belah. Hanya satu solusinya. Apa? Alaikum bisunnati. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Biarlah perlu gigit dengan geraham. Kalau kita bayangkan, menggigit itu yang paling sakit pakai yang mana? Pakai gigi depan atau pakai gigi belakang? Yang sakit gigit itu pakai gigi depan atau pakai gigi belakang? Ya. Kalau digigit sakitan gigi depan atau belakang? Sakit dua-duanya. Depan sakit, belakang sakit. Coba masukin telunjuk ke depan, gigit, sakit nggak? Ke belakang sakit nggak? Sakit dua-duanya. Tapi mana yang lebih kuat? Depan atau belakang? Belakang. Ini menunjukkan bahwa ini harus dipertahankan. Karena apa? Banyak cobaan dalam mempertahankan akidah. Banyak cobaan dalam mempertahankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu mungkin sebagian akhwat ketika pakai cadar itu banyak cobaannya ya. Katain inilah, dikatain itulah, sampai ketika anak pernah dengan istri jalan-jalan belanja ke salah satu toko baju. Ketika milih baju, anak kecil. Ketika ini tiba-tiba anak kecil di samping itu nangis keras nangis. Sama ibunya, kenapa nangis? Ayah juri, sambil menunjuk istri yang pakai cadar. Mungkin tidak sengaja menghina, tapi kan buat orang yang baper itu, aduh ya Allah, susah sekali itu. Nah itu, kenapa? Hidayah itu perlu dipertahankan. Mungkin antum juga santai-santai sama. Ketika di pesantren, Masya Allah, celananya tuh istiqomah di atas mata kaki. Ketika keluar gerbang, sedikit demi sedikit melandai. Ketika terus langsung kemana mata kaki itu? Apakah punya mata kaki atau tidak, seperti itu? Misalnya ketika di pesantren jenggotnya ada, ketika keluar kok muruluk seperti itu ya, satu persatu seperti itu sampai tidak terlihat. Alasannya kenapa? Takut beda dengan yang lainnya. Padahal kan kalau kita rasa, apa sih yang kita takutkan? Omongan orang. Gak berubah, misalnya dikatakan, ih berjenggot
kayak kambing, apakah langsung otomatis berubah jadi kambing? Atau misalnya yang ganteng itu Masya Allah langsung berubah? Tidak. Itu hanya omongan saja. Nah, bagaimana menyikapi tersebut? Dengan akidah yang kuat. Dengan terus berusaha dengan usaha yang semaksimal mungkin. Selanjutnya, Imam Al-Muzani mengatakan, "Fa innaka sa'altani an udhiha laka minas sunnah." Sesungguhnya kamu bertanya, memintaku untuk menjelaskan kepadamu tentang sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah akidah. Karena kita tahu bahwa pengertian sunnah itu banyak, tapi yang maksudnya sunnah di sini adalah akidah. Ya apa? Imam Al-Muzani ditanya tentang akidah beliau, apakah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun tidak. Amran tusabbiru nafsaka ala tamassuku bihi. Satu hal yang mana akidah tersebut bisa mengokohkan kamu dalam berpegang teguh dengannya. Yang tadi seperti di awal kita bahas bahwa akidah ini adalah pondasi kita dalam mengarungi kehidupan. Orang bisa labil, orang bisa melencong ke kiri, melencong ke kanan. Kenapa? Karena akidahnya tidak kuat. Kenapa bisa seperti itu? Karena disebabkan kurangnya ilmu dalam berakidah. Kita dalam berakidah bukan berarti harus tahu yang benar saja, tidak. Kita pun harus tahu bagaimana hal-hal yang dilarang. Kalau kita tahu khamr itu haram, harus tahu khamr itu seperti apa. Kalau kita tahu syirik itu haram, harus tahu syirik itu seperti apa. Jangan sampai syirik haram ya sudah gitu, enggak tahu. Enggak. Kenapa? Ketidaktahuan itulah yang menyebabkan kita terjerumus. Sehingga para ulama, para sahabat, mereka bukan hanya mengetahui ibadah dan kebaikan-kebaikan saja, akan tetapi mereka juga bertanya kepada Rasulullah SAW tentang larangan-larangan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Seperti dalam hadis yang kita dengar tentang Uqasyah, yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang yang dilarang, bukan karena ingin dilakukan, tapi apa? Ingin meninggalkan larangan tersebut. Kita tidak mungkin tidak mungkin bisa bertahan dari keburukan kecuali kita tahu itu buruk. Kalau kita tidak tahu, maka tidak mungkin kita bisa terlepas dari keburukan tersebut. Oleh karena itu, akidah ini harus dibangun dan dipupuk dengan baik. Selanjutnya Imam Al-Muzani mengatakan, dalam hal ini, di kitab ini dijelaskan bahwa ada dua pokok utama bagaimana kita menguatkan akidah kita, bagaimana kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Karena yang membulak-balikan hati itu siapa? Allah. Yang memberikan hidayah, yang menuntun kepada kebenaran itu siapa? Allah. Bukan usaha kita, bukan jerih payah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu didapatkan dengan apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Sehingga Rasulullah SAW dalam hal ini senantiasa mengajarkan kepada umatnya satu doa yang seharusnya kita terus mengucapkannya. Kalimat apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana aw qalbana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Kita tidak tahu, sekarang mungkin kita bisa sholat, bisa jadi selanjutnya kita lalai. Kata Rasulullah SAW, rubba rojulun, bisa jadi seorang laki-laki itu di pagi harinya mukmin, di sore harinya kafir. Di sore harinya kafir, di pagi harinya mukmin. Itu bisa diatasi dengan apa?
senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan dalam hidayah. Jadi jangan sombong. Saya santri, tinggal di pesantren, pasti saya mukmin. Saya pasti kuat akidahnya. Kata siapa? Tidak ada. Allah yang maha membulak-balikan hati. Kita berusaha dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dengan belajar. Mempelajari akidah dari sumber yang jelas. Dari ulama yang jelas. Dari kitab-kitab yang jelas. Jangan sampai mempelajari akidah dari yang tidak jelas. Ini yang parah, yang berbahaya. Ini adalah dua hal yang harus kita tekankan. Jangan sampai kita berdoa tapi tidak belajar, tidak. Belajar tidak berdoa. Dua-duanya harus dilakukan. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa belajar. Mungkin salah satunya kita di sini. Kita belajar akidah. Kitab akidah banyak. Kitab-kitab kecil. Bisa kalian antum dapatkan untuk dibaca. Banyak terjemahan-terjemahan dibaca. Jangan sampai kita salah dalam berakidah disebabkan salah kita ketika kita belajar. Salah dalam membaca kitab yang harusnya tidak kita pelajari, tapi itu kita pelajari. Mungkin ini bisa ana sampaikan. Sebelumnya minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.